Halo Squadra, pernah dengar nama Pele? Meskipun berkarir di era yang cukup jauh dengan kita, tapi nama Pele masih sering didengar oleh para pecinta sepak bola hingga saat ini. Ya, pria yang memiliki nama lengkap Edson Arantes do Nascimento ini memiliki sebuah pencapaian yang hingga saat ini belum bisa dicapai oleh pesepak bola lain. Tentunya akan sangat sulit untuk bisa menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali. Bukan hanya karena persaingan antar negara yang cukup ketat, tapi seorang pemain hanya punya 3-4 kali saja untuk bisa berpartisipasi dalam ajang 4 tahunan ini. Kala itu, Pele berhasil membawa Brazil menjuarai Piala Dunia pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chile, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat pencapaiannya ini, Pele mendapat julukan sebagai Sang Raja atau Ore. Wajar sih kalau kalian tidak begitu mengenal sosok Pele karena masa keemasannya sudah berlalu hampir 50 tahun yang lalu. Tapi sebagai football lovers, tentunya kalian tidak boleh ketinggalan nih informasi dan juga sejarah dari dunia sepak bola. Apalagi sosok pemain yang rekornya sampai saat ini belum terpecahkan oleh pemain lain. Yuk simak perjalanan karir dari sang legenda. Let's go! Pele merupakan anak dari pesepak bola di Fluminense, Dodinho, sedangkan ibunya bernama Dona Celeste Arantes. Lahir pada 23 Oktober 1940, kini Pele genap berusia 81 tahun. Sebelum mendapat julukan Pele, ia dipanggil dengan nama Diko. Julukan Pele tersebut baru muncul ketika masa-masa sekolahnya, berawal dari salah pengucapan nama kiper favorit sang raja, Pele. Nama dari kiper asal klub Vasco da Gama. Aneh ya. Nama yang awalnya hanya salah pengucapan, namun bisa menampakkan jejak historis dalam dunia persepak bolaan. Ia tidak hidup di keluarga yang lebih, bahkan masih belum bisa dibilang cukup. Pele sempat bekerja sebagai pelayan di kedai teh untuk mencari uang. Pada tahun 1952, ia bergabung dengan klub sepak bola lokal. Karena memang kehidupannya miskin, Pele tidak sanggup untuk membeli sepatu. Bahkan ia sempat membalut kakinya dengan koran bekas untuk dijadikan sepatu dan buah jeruk sebagai bolanya. Meskipun harus menempuh masa-masa sulit, ia tetap menjalani dan berusaha mewujudkan mimpinya. Pele remaja memulai debutnya sebagai pesepak bola profesional ketika berusia 16 tahun. Karir Pele di klub. Pada tahun 1956, Pele mengikuti seleksi di Santos, sebuah klub kecil yang berasal dari luar Sao Paulo. Saat itu seorang pemandu bakat mengatakan kepada presiden klub Santos bahwa ia melihat potensi yang dimiliki oleh seorang Pele. Ia yakin bahwa suatu saat pemuda ini akan menjadi seorang pemain terbaik di dunia. Pada debutnya di Santos, Pele berhasil mencetakkan 1 gol. Saat itu, Santos berhasil meraih kemenangan atas Corinthians dengan kemenangan besar 7-1. Setelah penampilan apiknya, Pele mulai mendapat tempat utama dalam tim senior Santos. Tak sampai di situ, pencapaiannya sebagai top skor liga membuat tim nasional Brasil memanggil bocil ini untuk bergabung untuk bersaing di kancah internasional. Kesempatannya berlaga di ajang internasional tidak dia sia-siakan. Pada Piala Dunia 1962, penampilan Pele membuat klub-klub besar tertarik. Manchester United, Juventus, bahkan Real Madrid mengincarnya. Namun, pemerintah Brazil melarang Pele untuk bermain di luar Brazil. Pele dianggap sebagai harta karun negara atau national treasure. Karir semakin gemilang di tahun 1960. Campeonato de Paulista atau juara Liga tahun 1959 menjadi trofi pertama yang diraih Pele. Masih tetap bersama Santos, ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan total 56 gol pada musim itu. Setahun kemudian, Santos berhasil mengalahkan Vasco da Gama dengan skor 3-0. Ini membuat Santos berhasil mengangkat trofi Torneio Rio Sao Paulo, yang mana ini menjadi trofi kedua bagi seorang Pele. Namun, sayangnya Santos tidak mampu menjuarai Liga di musim itu. Meskipun begitu, Pele tetap memberikan penampilan yang apik dengan torehan gol sebanyak 47 gol. Performa Pele yang konsisten membuat klub kecil ini semakin baik prestasinya, hingga Santos bisa berpartisipasi pada turnamen paling bergengsi di Amerika Selatan, Copa Libertadores. Tidak sekedar berpartisipasi saja, Santos mampu menjuarai turnamen tersebut sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1962 dan 1963. Tentunya itu semua berkat kontribusi seorang Pele. Terbukti, ia mampu menjadi top scorer pada tahun 1965.
Di ajang Piala Dunia antar klub, Pele juga mampu membawa Santos menjadi juara. Santos mampu menaklukkan klub-klub besar Eropa semacam Benfica dan AC Milan. Pele pun berhasil mencetak gol ke-1000-nya di Santos pada tanggal 19 November 1969. Sayangnya pada tahun 1972, Pele memutuskan pensiun. Selama 17 tahun berkarir di Santos, ia mampu mencetak gol sebanyak 619. Ini juga membuat Pele menjadi salah satu legenda yang tidak pernah main di Liga Eropa. Kurang rasanya kalau tidak membahas karir Pele di tim nasional Brazil. Karena dari karirnya di timnaslah ia menjadi seorang pemain bola yang memiliki rekor pemenang Piala Dunia terbanyak. Piala Dunia 1958 menjadi debut Pele membela negara asalnya, di mana saat itu Brazil melawan Uni Soviet dan Pele menjadi pemain termuda. Pada debutnya, Pele memang tidak berhasil mencetak gol, namun ia mampu merobek gawang Wales. Gol tersebut juga membawa Brazil ke semifinal untuk melawan Prancis. Babak pertama, Brazil mengungguli Prancis dengan skor 2-1. Tapi tak sampai di situ, dalam laga itu Pele berhasil mencetak hat-trick dan mempermalukan timnas Prancis dengan skor akhir 5-1. Kemenangan tersebut membawa Brazil bertemu dengan tim Swedia di laga final. Di usia yang baru 17 tahun, Pele menjadi pemain termuda yang lolos hingga final di Piala Dunia. Meski masih muda, ia mampu menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 2 gol penting. Salah satu gol tersebut tercatat sebagai gol terindah dalam sejarah sepak bola. Sebelum menceploskan bola ke gawang dengan tendangan voli, ia mengelabui bek Swedia dengan sebuah lob melewati kepala. Brazil menjuarai Piala Dunia saat itu setelah berhasil menaklukkan Swedia dengan skor akhir 5-2. Pele menjadi runner-up di papan top skor, di bawah Jas Fontaine yang berhasil mencetak 6 gol. Tidak hanya permainan apik Pele, kemenangan ini juga sangat berkesan bagi masyarakat Brazil karena di ajang inilah Brazil mampu membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. 4 tahun berselang, Brazil kembali berhasil menjuarai Piala Dunia 1962. Di awal pertandingan, sang legenda memberikan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya. Ketika itu, ia membawa Brazil unggul atas Meksiko dengan skor akhir 2-3. Pada laga itu, aksinya menjadi sorotan. Ia berhasil melewati 4 pemain Meksiko sebelum mencetak gol. Sayangnya posisinya harus digantikan Garrincha setelah cedera yang ia alami ketika melawan Cekoslovakia. Kendati demikian, Brazil mampu menjuarai Piala Dunia dan membawa pulang trofi untuk kedua kalinya. Karena tak berhasil lolos di babak penyisihan grup, Brazil pun gagal menjuarai Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Ajang Piala Dunia saat itu memang cukup kontroversial, banyak narasi yang muncul, salah satunya Brazil yang dianggap dicurangi habis-habisan. Mungkin bisa terlihat pada laga Brazil melawan Portugal. Pele mendapatkan tackle keras hingga mengalami cedera. Sayangnya peraturan saat itu pergantian pemain hanya diperbolehkan jika terjadi cedera yang cukup serius, sehingga Pele pun terpaksa melanjutkan pertandingan dengan terpincang-pincang. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Portugal dengan skor akhir 2-0. Hal buruk yang terjadi pada Pele ini membuatnya bersikeras untuk tidak mengikuti kembali ajang Piala Dunia. Namun, tiba-tiba Pele mengubah keputusannya. Meskipun sebelumnya menolak, Pele kembali menerima panggilan untuk memperkuat timnas Brazil di ajang Piala Dunia 1970. Disinilah Pele mampu meraih pencapaian terbaiknya, 3 kali menjuarai Piala Dunia bersama timnas Brazil. Saat itu skuad tim Samba memang dibanjiri pemain terbaik. Selain Pele ada nama-nama seperti Tostão, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo, Torres, dan juga Gerson. Skuad ini dijuluki sebagai tim terbaik sepanjang masa saat itu. Selain itu, Brazil juga bertemu dengan Uruguay pada final Piala Dunia setelah 20 tahun. Pada tahun 1950, Brazil merelakan gelar juara setelah kalah 1-2 di laga final. Akan tetapi, Pele dan kawan-kawan tak ingin mengulang kekalahan. Mereka berhasil menjuarai Piala Dunia setelah menaklukkan Uruguay dengan skor cukup telak, 4-1 di akhir laga. Pele kembali merumput meskipun sudah memutuskan untuk pensiun, tapi pada tahun 1974, Pele kembali tampil bersama Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff sebagai duta bola Amerika Serikat. Kembalinya sang legenda ini adalah dalam rangka mempopulerkan dunia sepak bola di negeri Paman Sam. Meskipun sudah tidak muda lagi, di usia 34 tahun, Pele masih tampil dengan luar biasa bersama klub New York Cosmos. Bahkan ia menjuarai NASL atau North America Soccer League.
pada tahun ketiganya. Total ia mencetak 31 gol dalam 56 laga. Kehidupannya setelah sepak bola, Pele menjadi satu-satunya pemain dengan gol terbanyak di Piala Dunia dengan kemenangan 3 kali atas kontribusinya. Pada tahun 1994, Pele ditunjuk sebagai Duta Besar UNESCO Goodwill Ambassador. Dan tahun 1995, pemerintah Brazil menunjuknya untuk menjadi Perdana Menteri pada bidang olahraga. Tidak kurang-kurang juga, di tahun 1997, ia mendapatkan gelar kehormatan kesatria atau Knighthood Ratu Elizabeth II pada kegiatan upacara di Buckingham Palace. Banyak juga ya penghargaan dan jabatan yang ia dapatkan. Pele memiliki banyak julukan, mulai dari Geselain, The Executioner, dan yang paling terkenal adalah The Black Pearl. Panggilan The Black Pearl ia dapatkan karena sikapnya yang humble saat berada di lapangan. Setiap ia mencetak gol, ia memberi hormat kepada penonton atau fansnya. Dalam beberapa kejadian, ketika tendangannya dapat dihadang oleh sang kiper lawan, Pele akan berjabat tangan dengan kiper tersebut. Tidak hanya itu, ketika ia mencetak gol, penonton akan berdiri dan serentak meneriakkan namanya. Selain dengan ketenarannya pada karir sepak bola, Pele sempat tersandung skandal pada tahun 2001 silam, di mana ia dituduh melakukan korupsi uang sebanyak $700.000 dari UNICEF. Dilaporkan pada saat itu bahwa perusahaan Pele tidak mengembalikan uang yang harusnya digunakan pada sebuah pertandingan kegiatan charity yang dibatalkan. Lalu tuduhan itu disanggah oleh pihak UNICEF untuk mengembalikan nama baik Pele. Pele merupakan salah satu legenda sepak bola dunia yang namanya masih melekat sampai hari ini. Pengaruh besar Pele pada sepak bola menjadi inspirasi banyak pemain-pemain modern hingga saat ini. Semoga saja ada penerus Pele pada sepak bola modern kali ini yang mampu menorehkan banyak prestasi dan rekor-rekor dunia. Dan siapa sih pemain terbaik Brazil menurut kalian? Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, atau Kaká? Seperti yang kita bahas, julukan The King bukan cuma bualan ya. Pele adalah satu-satunya pemain terbaik sepanjang masa. Dari 4 kesempatan, ia berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali. Dan rekornya ini belum bisa dipecahkan oleh pemain manapun hingga hari ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share-nya ya. Last but not least, stay fit and ciao giornata!